Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Anto Gibran YouTube channel. Pada video kali ini saya ingin mereview tentang produk soundbar terbaru dari LG yang sudah mulai banyak di toko-toko elektronik, yaitu soundbar dengan tipe SK5. Pada kemasannya, soundbar ini mengkomunikasikan bahwa soundbar ini mempunyai keunggulan di audio sistemnya dengan DTS Virtual X. Selain itu, dengan 2.1 channel speaker, soundbar ini mempunyai output suara 360 watt RMS. Selain itu, soundbar ini juga mendukung untuk memutar berbagai jenis file high resolution audio atau yang biasa kita sebut high-res audio. Akan tetapi, walaupun dengan spesifikasi yang sangat bagus, soundbar ini ternyata dijual dengan harga 2-3 jutaan saja. Sebelum kita mencoba kualitas suara dari soundbar SK5 ini, sebelumnya mari kita buka soundbar ini dari kemasannya. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah membuka bagian yang paling tipis, yaitu tempat di mana speaker soundbar ini berada. Caranya sangat mudah ya, tinggal lepas bagian pengait dari kardus kemasan soundbar ini. Lalu kalian bisa membuka kardus yang menutupi area subwoofernya. Setelah itu kalian pindah ke bagian sebelah kiri, lalu buka kardus yang menutupi area subwoofernya. Setelah terbuka, yang harus kalian lakukan hanya mendorongnya dengan tangan. Ingat ya, dengan tangan, bukan tenaga dalam ya. Sangat mudah. Kita ulangi lagi. Serot. Ya, sangat mudah ya. Sekali lagi coba. Kita dorong dengan telapak tangan. Serot. Sangat mudah. Sudah cukup. 3 kali saja ya. Setelah kemasan dari soundbar ini terbuka, kalian akan menemukan box berwarna coklat. Box ini berisi semua aksesoris dari perangkat soundbar ini. Sebelum kita membuka subwoofer dan speaker dari soundbar ini, mari kita buka terlebih dahulu apa saja yang ada di dalam box aksesoris ini. Yang pertama kali akan kalian temukan di box aksesoris ini adalah remote control dari speaker soundbar ini. Yang kedua, ada kabel power dari subwoofer. Kemudian kalian juga akan menemukan kabel power untuk speaker. Selain itu juga terdapat kabel adapter power speaker yang harus dihubungkan dengan kabel power speaker yang sebelumnya. Kemudian kalian juga akan menemukan kabel kecil, yaitu kabel optical yang berfungsi untuk mengkoneksikan suara TV ke speaker soundbar ini. Setelah itu kalian juga akan menemukan 2 buah bracket wall mounting yang berfungsi untuk menempel speaker soundbar ini ke dinding. Jadi selain bisa ditaruh di meja, speaker dari soundbar ini juga kita bisa tempel di dinding sehingga lebih hemat tempat. Setelah itu ada bagian lain yang penting juga, yaitu 2 buah baterai untuk remote control. Setelah itu juga ada manual books dengan bahasa Indonesia. Setelah manual books, di sini juga terdapat kartu garansi resmi dari LG Electronics Indonesia. Selain kartu garansi, kalian juga akan menemukan user guide atau petunjuk tentang bagaimana menginstal atau mengkoneksikan speaker dan subwoofer dari soundbar ini. Dan yang terakhir dari aksesoris box ini, kalian juga akan menemukan manual books dengan bahasa asing. Jadi manual booksnya ada 2. Kita beralih ke bagian utama dari soundbar ini. Yang pertama ada bagian dari subwoofernya yang terikat strapping warna kuning. Lalu ada juga bagian dari speaker dari soundbar ini. Cara mengeluarkannya sangat mudah, cukup buka bagian ujungnya, kemudian dorong dengan tangan keluar. Sangat mudah bukan? Dimasukin lagi. Keluar maksudnya ya, seperti itu ya. Setelah itu kalian bisa buka penutup dari speaker soundbar ini
menggunakan gunting atau cutter. Menggunakan gunting atau cutter. Tuh kan, susah kan? Ambil gunting. Ya, pakai gunting, benar ya. Karena isolatif atau lakban dari penutup soundbar ini cukup kuat ya. Maklum, barang masih baru. Buka kedua ujung dari speaker yang masih terrekat oleh isolatif atau lakban. Nah, soundbarnya sudah terbuka teman-teman ya, dengan disal full warna hitam. Ya, nggak tahu itu maksudnya apa ya. Desain dari speaker soundbar ini sangat minimalis ya teman-teman ya. Dari LG-nya mereka mengkomunikasikan desain speaker SK5 ini sebagai modern age. Di bagian tengah dari speaker ini kalian akan menemukan indikator tentang berbagai fungsi dari speaker soundbar ini. Mari kita berpindah ke bagian belakang dari speaker soundbar ini. Di bagian belakang, hal yang pertama kalian akan temukan adalah port adapter kabel power yang berfungsi untuk menghubungkan speaker ini ke daya listrik. Di bagian sebelah kanannya kalian akan menemukan optical dan portable in. Setelah itu bergeser ke sebelah kanan, kalian akan menemukan di bagian yang agak tersembunyi yaitu HDMI in, HDMI out atau ARC, dan juga USB port. Di bagian bawah dari speaker ini kalian akan menemukan lubang baut untuk bracket di bagian kanan dan kiri. Setelah itu juga ada tulisan keterangan tentang HDMI in, HDMI out ataupun USB yang terletak di sebelah samping tadi. Bergeser ke sebelah kanannya, kalian akan menemukan berbagai sertifikasi dan label dari speaker ini. Kita berpindah ke bagian utama yang kedua, yaitu subwoofer. Potong tali pengikat berwarna kuning, kemudian rebahkan ke arah kiri maupun kanan, lalu buka styrofoam yang melindungi bagian dari subwoofer ini. Buka penutup dari subwoofer ini secara perlahan. Menggunakan gunting atau cutter. Setelah itu, bagian untuk yang ditaruh di bawah atau di lantai adalah bagian yang dekat dengan lubang resonansi dari subwoofernya. Warna dari subwoofer ini senada dengan speaker soundbar tadi, berwarna hitam. Untuk mengkoneksikan speaker ke subwoofer ini, kalian hanya cukup mengkoneksikan subwoofer ini ke stop kontak yang ada. Setelah itu, subwoofer ini akan terkoneksi secara otomatis ditandai dengan lampu berwarna hijau. Untuk bagian speakernya, plug-in kabel adaptor yang ada di aksesoris box tadi, kemudian hubungkan dengan kabel power yang sudah tersedia, kemudian hubungkan ke stop kontak yang ada. Dan speaker dan subwoofer pun akan terkoneksi secara otomatis. Kita beralih ke bagian remote dari soundbar ini. Di bagian remote-nya sangat simple ya, tidak banyak tombol yang ada di remote ini, jadi sangat mempermudah Anda untuk menentukan atau mengoperasikan dari soundbar ini. Pada saat kalian tekan tombol on-nya, maka soundbar akan otomatis mendeteksi semua bagian atau semua fungsi dari soundbar ini. Ketika kalian tekan tombol F atau function pada remote-nya, maka fungsi dari soundbar ini akan berpindah ditandai dengan lampu indikatornya. Saya akan mencoba fungsi Bluetooth dari speaker soundbar ini. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah searching Bluetooth pada smartphone kalian dan koneksikan smartphone kalian dengan LG SK5
yang tertera pada list Bluetooth kalian. Setelah itu, klik sampai terkoneksi antara smartphone kalian dengan speaker. Saya akan mencoba yang pertama adalah trailer film. To bring together a group of remarkable people. We could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never. Like to lose, to feel so desperately that you're right, and to fail all the same. Run it. Destiny's still alive. Yang kedua, mari kita coba untuk memutar musik. You were the shadow to my. Setelah melihat dari segi desain, fungsi, dan juga kualitas suara dari SK5 ini, maka kami memberikan nilai 7,5 atau bisa bilang kami rekomendasikan untuk soundbar SK5 ini. Terima kasih telah melihat video kami. Jangan lupa untuk ketik like, comment, dan subscribe. Terima kasih.